Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andus Nursaban Romi Sulaiman, SE MSI dengan judul presentasi yaitu penjualan profesional. Kami dari kelompok 15 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Namun terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman pada kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alsafira Saktianiari, B1B1 20205. Kedua, Ainun Ardianti Hilyatul Aulia, B1B1 2013. Yang ketiga yaitu Al-Fatihah Putri Wisma Inayah dengan stambuk B1B1 20206. Langsung saja, ini video presentasi dari kami. Manajemen penjualan profesional. Manajemen penjualan profesional itu adalah lini kerja yang berkaitan dengan pengawasan, pengarahan, dan perencanaan atau biasa disebut dengan personal selling. Di dalam lini tersebut terdapat beberapa jenis kerja lain yang menjadi bagian. Yang pertama yaitu motivasi, pembayaran, supervisi, penentuan rute, sales atau penjualan, perlengkapan, pemilihan, dan penarikan. Ada juga yang mencakupi lini lain seperti jenis tugas sales atau penjualan yang diberikan dari tenaga sales. Manajemen sales atau penjualan ini dikelola oleh seorang manajemen yang memiliki tugas yang cukup banyak. Manajemen sales ini bertindak sebagai administrator dalam berbagai kegiatan personal selling. Secara singkat, tugas utama dari manajemen sales ini akan selalu berkaitan dengan namanya personalia sales. Namun, tugas manajemen sales ini tidak berhenti hanya sampai di sini. Tugas lain yang diemban oleh seorang manajemen sales selalu berkaitan juga dengan bagaimana ia mengorganisasikan kegiatan sales yang berlangsung baik di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya kita akan mengarah ke namanya tujuan tenaga penjualan. Sebuah perusahaan perhotelan biasanya menetapkan namanya tujuan untuk tenaga penjualan. Tujuan sangatlah penting karena dua alasan. Yang pertama, tujuan untuk memastikan bahwa tujuan suatu perusahaan itu terpenuhi serta sasaran dapat mencakupi pendapatan, pangsa pasar, dan citra perusahaan yang akan membaik. Yang kedua yaitu tujuan membantu anggota tenaga penjualan untuk merencanakan dan melaksanakan program penjualan pribadi mereka. Tujuan juga ini yang membantu memastikan bahwa waktu tenaga penjual dan sumber daya pendukung perusahaan seperti komputer pribadi yang digunakan secara efisiensi. Demikianlah presentasi materi awal mengenai pengertian manajemen profesional dan tujuan tenaga penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Al-Fatihah Putri Wisma Inayah Darwis. Selanjutnya, volume penjualan. Pertama, volume penjualan menurut segmen terpilih, resort eksklusif, layanan penerbangan charter, dan kapal pesiar kelas atas cenderung beroperasi dengan filosofi bahwa jika seseorang menetapkan tujuan volume tetapi membatasi pencarian calon pelanggan ke segmen yang sangat selektif, harga dan keuntungan akan berjalan dengan sendirinya. Meskipun cocok untuk beberapa pemain niche, pemikiran ini tidak dapat diterapkan pada sebagian besar industri perhotelan. Namun demikian, konsep menetapkan tujuan penjualan berdasarkan segmen pasar tertentu adalah layak dan dasar untuk penjualan yang efektif. Lalu yang kedua adalah volume penjualan dan campuran harga atau margin, yaitu tetapkan tujuan volume penjualan berdasarkan lini produk untuk memastikan laba kotor yang diinginkan. Sistem ini adalah dasar untuk manajemen pendapatan. Tenaga penjual sering mengkritik sistem sebagai pembatasan dan tidak realistis. Faktanya adalah itu berhasil. British Airways, Hertz, Sheraton Hotels, dan Royal Caribbean Cruises adalah perwakilan dari perusahaan yang menggunakan sistem ini. Apakah sistem manajemen pendapatan ada? Menetapkan tujuan berdasarkan volume dan segmen, harga atau margin mengarah pada peningkatan pendapatan. Selanjutnya, tenaga penjualan teritorial terstruktur. Dalam organisasi penjualan yang paling sederhana, setiap perwakilan penjualan diberi wilayah eksklusif untuk mewakili lini penuh perusahaan. Struktur penjualan ini memiliki sejumlah keunggulan.
yaitu 1. Ini menghasilkan definisi yang jelas tentang tanggung jawab tenaga penjual. Sebagai satu-satunya wiraniaga yang bekerja di wilayah tersebut, dia bertanggung jawab atas disalahkan atas penjualan area sejauh upaya penjualan pribadi membuat perbedaan. Kedua, tanggung jawab teritorial, meningkatkan insentif perwakilan penjualan untuk mengembangkan bisnis lokal dan ikatan pribadi. Ikatan ini berkontribusi pada efektivitas penjualan dan kehidupan pribadi perwakilan penjualan. Ketiga, biaya perjalanan relatif kecil, karena setiap perwakilan penjualan melakukan perjalanan dalam wilayah geografis yang kecil. Organisasi penjualan teritorial seringkali didukung oleh berbagai tingkat posisi. Manajemen penjualan, setiap manajer penjualan tingkat yang lebih tinggi melakukan pekerjaan pemasaran dan administrasi yang meningkat. Selanjutnya, manajer penjualan dibayar untuk keterampilan manajemen mereka daripada keterampilan menjual mereka. Jenis pelatihan tenaga penjualan. Jenis pelatihan yang dibutuhkan anggota tenaga penjualan memerlukan 3 jenis pelatihan. 1. Pelatihan produk atau jasa. Teknologi menciptakan perubahan berkelanjutan dalam industri perhotelan. 2. Kebijakan, prosedur, dan perencanaan pelatihan. Ketika organisasi meningkat dalam ukuran dan kompleksitas, kebutuhan akan sistem dan prosedur yang diformalkan meningkat. 3. Pelatihan teknik penjualan. Perdebatan kuno berpusat pada kebijaksanaan mencoba mengajarkan tiket penjualan. Satu kubu sangat yakin bahwa tenaga penjualan ditentukan oleh genetika, kepribadian, dan motivasi. Pihak lain umumnya setuju bahwa hanya sebagian kecil individu yang menjadi tenaga penjualan yang efektif, tetapi juga berpendapat bahwa efektivitas mereka dapat ditingkatkan dengan mempelajari dasar-dasar penjualan seperti berikut. 1. Prospek. 2. Mendapatkan panggilan penjualan awal atau mengatur janji temu. 3. Melakukan dialog penjualan. 4. Berkenalan. 5. Mengajukan pertanyaan yang menggali kebutuhan prospek. Kemudian menyajikan keunggulan suatu produk atau jasa agar sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan. Dan terakhir, mengatasi keberatan. Kemudian memilih strategi penjualan. Perusahaan-perusahaan berpendapat bahwa efektivitas mereka dapat ditingkatkan dengan mempelajari dasar-dasar penjualan seperti berikut. 1. Prospek. 2. Mendapatkan panggilan penjualan awal atau mengatur janji temu. 3. Melakukan dialog penjualan. 4. Berkenalan. 5. Mengajukan pertanyaan yang menggali kebutuhan prospek. Kemudian menyajikan keunggulan suatu produk atau jasa agar sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan. Dan terakhir, mengatasi keberatan. Kemudian memilih strategi penjualan. Perusahaan-perusahaan menyediakan sejumlah besar pelanggan berdasarkan konsep pelanggan utama. 6. Strategi penjualan umum harus diakui oleh anggota industri perhotelan, yaitu 1. Mencegah erosi key account. 2. Kembangkan akun utama. 3. Kembangkan akun marginal yang dipilih. 4. Hilangkan akun marginal yang dipilih. 5. Pertahankan akun marginal yang dipilih tetapi berikan dukungan penjualan dengan biaya yang lebih rendah. 6. Dapatkan bisnis baru dari prospek terpilih. Baik, sekian materi dari kelompok 15 mengenai penjualan profesional pada mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.